Salam kerahiman. Hari ini 20 Juli. Kita akan baca dari diary 1573. Kita mulai ya. 1573 itu adalah doa Suster Faustina, juga bicara tentang kematian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca sama-sama 1573. Ya Allahku, hari ini aku dicekam oleh rasa rindu yang luar biasa akan Dikau. Oh, tidak ada sesuatu yang lain yang masih ada dalam hatiku. Bumi tidak lagi ada artinya bagiku. Oh Yesus, betapa sedihnya aku merasakan pembuangan ini. Betapa lamanya bagiku. Oh kematian, utusan Allah, kapan engkau akan memaklumkan kepadaku saat yang sudah lama kutunggu? Saat aku akan bersatu dengan Allahku selama-lamanya. 1573. Hari ini aku dicekam oleh rasa rindu yang luar biasa akan Dikau. Ya, jadi sehari lepas sehari rasa rindunya Suster Faustina itu makin meningkat. Dikatakan di situ tidak ada sesuatu yang lain dalam hatiku. Bumi tak ada lagi artinya bagiku. Dia katakan dalam doanya, Yesus, betapa sedihnya aku merasakan pembuangan ini. Betapa lamanya bagiku. Jadi yang menjadi titik poinnya Suster Faustina itu bukan pembuangan, bukan penderitaannya. Kok menderita terus nggak selesai-selesai. Tapi buat dia penderitaan oke. Tapi dia punya rasa rindu yang luar biasa besar kepada Tuhan. Rindu, betul-betul rindu ingin bersatu dengan Tuhan. Dan dikatakan, oh kematian, utusan Allah. Kapan engkau akan memaklumkan padaku saat yang sudah lama kutunggu? Dikatakan ya, hidup itu misteri. Kehidupan, kematian, nggak ada yang tahu kapan kita akan mati. Sehingga dikatakan oleh Faustina di sini, oh kematian utusan Allah. Kapan engkau akan memaklumkan padaku saat yang sudah lama kutunggu? Saat itu adalah saat di mana aku akan bersatu dengan Allahku selama-lamanya. Jadi suatu kematian itu bukan sesuatu yang jelek ya sebetulnya ya. Kalau kita orang duniawi, jangan mati. Kalau bisa jangan mati. Udah sakit separah apapun, diusahakan dengan obat, dengan operasi, dengan apa aja supaya enggak mati. Betul. Itu usaha dari kita semua ya. Tapi yang penting kita tahu adalah kalau saatnya tiba, dan saat itu pasti suatu hari akan tiba, maka fokus kita jangan hanya mempertahankan hidup di dunia. Kita juga harus memperhatikan akhir daripada hidup kita. Mau kemana? Ya. Kalau dikatakan oleh Suster Faustina, saat kematian adalah
saat aku bersatu dengan Allahku selama-lamanya. Jadi sesuatu yang justru ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Kalau sekarang dia masih merasa di pembuangan, tapi kalau dia sudah meninggal, itu adalah saat dia bersatu dengan Tuhan. Kita pun harusnya dalam hidup kita sehari-hari ini punya mindset yang sama seperti itu. Kalau Tuhan masih kasih kita napas, kalau Tuhan masih punya rencana untuk saya hidup di dunia ini, saya laksanakan. Tapi kalau suatu hari Tuhan bilang pulang, itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang mau dihindari, tapi itulah sesuatu yang harusnya kita siap untuk menyongsong hari tersebut. Karena hari itulah hari kita ketemu Tuhan. Muka ketemu muka. Nah, yang menjadi hal yang mengkhawatirkan atau menakutkan adalah pertanyaannya satu. Pada waktu Tuhan panggil, kita ini udah siap belum? Kalau belum siap, kita nanti kemana? Tadi kita bahas, itu adalah sikap Suster Faustina terhadap kematian. Nah, kembali lagi untuk kita semua ya. Apakah kita juga berpikir tentang hal tersebut? Saya baca juga di diary ya, di mana secara periodik mereka suster-suster juga dibimbing untuk melakukan evaluasi atau semacam retret fokusnya tentang kematian. Jadi selalu diingatkan bahwa hidup di dunia ini, apa yang dilakukan di sini itu semuanya adalah sementara. Kita harus juga lebih memperhatikan adalah kekekalan, hidup kekal kita, ya. Nah, contoh kalau ada yang meninggal, biasanya orang yang sudah tua-tua itu ya biasanya nggak mau dengar, nggak mau tahu, bahkan nggak mau ngelayat. Atau saya pernah tanya sama beberapa orang, apa pendapat mereka tentang kematian? Mereka bilang, alah jangan pikirin hal itu, kita masih muda, masih hidup puluhan tahun kok. Saya nggak mau bahas tentang hal tersebut. Ada yang bilang lagi bahwa, udah jangan dipikirin. Urusan di dunia aja masih banyak, masih ruwet. Boro-boro mikirin yang kita nggak tahu, nanti aja. Kalau sudah tua. Contoh ya, dulu saya sering main badminton, ada teman badminton. Jadi ngobrol sana, ngobrol sini ya, akhirnya saya ajak dia juga. Ayo sekali-sekali kita ke gereja. Harapannya kalau dia udah mulai ikut misa ke gereja, syukur-syukur seterusnya nanti akan jadi orang Katolik ya. Istrinya sudah Katolik, dia belum. Dia bilang, enggak, saya nggak mau ke gereja dulu, nanti aja kalau udah tua. Kenapa? Dia bilang, iyalah, sekarang kan masih bisnis sama gereja itu nggak bisa dijadiin satu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hidup sekarang udah tahu gereja, kita jadi semua serba salah katanya gitu. Jadi udah hidup enak-enak aja dulu, hidup dunia secara umum. Kebanyakan orang seperti itu, yang muda-muda itu nggak cari Tuhan. Yang udah tua, yang udah mau meninggal katanya baru cari Tuhan. Dia bilang gitu. Ya, kita nggak bisa paksa kan. Saya cuma bilang bahwa cari Tuhan itu nggak ada kaitan sama umur. Bahkan sebetulnya kalau kita sudah kenal sama Tuhan duluan, pada waktu kita menghadapi masalah, pada waktu kita butuh pegangan, butuh sandaran, kita punya Tuhan. Tapi kalau kamu nggak ada Tuhan atau nggak punya Tuhan atau nggak kenal Tuhan, kalau lagi ada masalah, kamu datang ke mana? Siapa yang jadi sandaran kamu? Siapa yang jadi sumber kekuatan kamu? Oh enggak, tenang aja. Asal hidup benar, hidup baik, nggak apa-apa, pasti aman, selamat katanya gitu ya. Ya sudah, nggak pernah bisa dinasehati ya, dibujuk, belum waktunya. Tapi kira-kira mungkin 5 atau 10 tahun kemudian, saya ketemu lagi sama dia. Pertama, hidupnya udah nggak seperti 10 tahun yang lalu. Dan yang kedua, tampilannya juga udah nggak keren. Dan yang ketiga, setelah ngobrol sama sana-sini, ternyata dia cerita bahwa dia bercerai. Dia sudah bercerai dengan istrinya. Ya,
nggak bisa ngomong apa-apa kan, ya cuma kita ngobrol sebagai teman lama. Tapi setelah pulang, saya ngobrol sama suami saya. Dia melihat kehidupan dia ya memang itu harus dijalanin katanya gitu ya. Tapi kita berdua sebagai orang beriman berpikir yang lain. Kalau 10 tahun yang lalu dia sudah cari Tuhan, dia mau bersandar pada Tuhan, dia mau kenal Tuhan, mungkin hidupnya nggak seperti sekarang, morat-marit. Dan yang kedua, mungkin nggak terjadi perceraian dalam keluarganya. Ya, jadi dari pengalaman itu, kami berdua juga menyimpulkan bahwa jangan cari masalah, jangan ada masalah dulu baru cari Tuhan. Kalau Tuhan panggil, Tuhan sudah pilih, lakukan. Karena Tuhan sebetulnya sudah membuat persiapan-persiapan supaya kalau badai datang, kalau ada gelombang datang, kita sudah punya pegangan, kita sudah punya tempat bersandar, kita sudah punya Tuhan sumber kekuatan. Ya, itu contohnya lagi. Ada lagi soal kematian, dia bilang saya nggak mau mati. Saya mau usaha sedemikian rupa, pokoknya saya nggak mau mati. Saya mau sehat. Bahkan sama temennya digangguin. Gila lo, nggak mau mati. Lo udah umur 100 tahun, udah pikun-pikun, udah nggak kenal kiri kanan, lu juga udah nggak punya temen, karena temen lu udah mati semua katanya gitu ya. Tapi dia bilang enggak, pokoknya saya mau sepanjang mungkin umur saya nggak mau mati. Ada lagi yang kayak gitu ya. Ada lagi yang bilang bahwa waduh jangan mati sekarang, saya belum siap, saya nggak siap. Dan kalau bicara soal siap, nggak ada yang siap sebetulnya. Siapa yang siap? Pernah ada satu ibu bilang, saya udah siap. Saya tanya balik, benar ibu udah siap? Coba dievaluasi lagi. Sekarang dalam keluarga, anak-anak, mantu, cucu butuh ibu nggak? Ya butuh. Anaknya masih kecil, jadi kadang-kadang saya temenin mereka karena dua anaknya, anak mantu kerja. Berarti ibu masih dibutuhkan dong di dalam keluarga. Oh iya, saya dibutuhkan. Terus kenapa udah siap meninggal? Nggak kasihan sama anak mantu cucu? Dia bilang, iya juga ya. Itu kan keturunan saya. Kalau saya masih punya tenaga, saya masih bisa bantu mereka, harusnya saya bantu mereka ya. Itu salah satu contoh percakapan kecil di mana kadang-kadang dia bilang saya udah siap mati. Dalam tanda kutip ada unsur egois nggak di dalamnya? Karena dia mungkin siap, tapi keluarganya belum tentu siap. Keluarganya masih butuh dia. Jadi sesuatu hal ini kita serahkan saja sama Tuhan. Selama masih dikasih umur, dikasih hidup, dikasih kesehatan, ayo kita isi dengan sebaik-baiknya. Nah, ada lagi contoh. Dia mau sehat kan? Nggak mau mati. Dia mau sehat. Jadi dia makan obat-obatan. Orang bilang ini bagus, dia makan ya. Nah, ada satu cerita, ada satu bos lah ya. Dia selalu makan makanan yang bergizi, yang sehat, vitamin ya dia makan. Dia rasa badannya fit, dia rasa badannya segar, dia merasanya badannya enak. Tapi pada suatu hari waktu olahraga, tiba-tiba dia sakit pinggangnya dan dia nggak bisa bergerak. Ternyata badannya dia itu sudah sakit kanker. Tapi karena obat-obatan yang terus tidak dikontrol, membuat seolah-olah dia segar, sehat, tapi sebetulnya dalamnya udah keropos, dalamnya udah rusak. Nah ini Bapak Ibu juga perlu hati-hati ya, udah umur kita harus tahu jenis makanan, pola sehat, makanan sehat, dan juga vitamin-vitamin yang bagus buat badan kita. Bukan seolah-olah penyakitnya ada, tapi ditimpa-timpa terus dengan obat-obat kuat, obat sehat, dia merasa sehat, merasa kuat. Padahal di dalam ini kankernya sudah menggerogoti. Dan udah nggak tahan, sakit, nggak bisa jalan, dan waktu ke dokter juga sudah nggak bisa ditolong. Dokter bilang sudah stadium
tinggi ya, udah nggak bisa ditolong. Itu salah satu atau contoh bagaimana kita manusia menghadapi atau persiapan menghadapi kematian. Nah, yang perlu digali lagi lebih dalam adalah pertanyaannya yang tadi kan, apakah sudah siap? Kalau belum siap ya kita harus siap-siap. Salah satu persiapan yang harus kita lakukan adalah pertobatan. Kita perlu masuk terus ke dalam pertobatan. Karena bertobat itu adalah mengubah hati, pikiran, dan seluruh hidup kita menjadi tertuju pada Allah. Jadi kalau kita berdosa, ya Tuhan saya nyesel, saya bikin istri saya marah. Itu bukan pertobatan, itu baru nyesel. Ya, bertobat adalah mengubah hati, pikiran, dan seluruh hidup kita tertuju pada Allah. Allah kan nggak suka kita nyakitin orang. Jadi perubahan itu harus kita lakukan. Hidup kita harus berubah menjadi manusia yang baru. Mengubah hidup kita itu adalah pertobatan. Mengubah hidup kita sedemikian rupa sehingga kita selalu berada dekat Allah. Kalau mau hidup kita benar, hidup kita aman, ya kita nempel lah sama Tuhan. Kita jadi rantingnya, Yesus jadi pokok anggurnya, kita harus nempel dengan Tuhan. Bukan kalau lagi susah, lagi masalah baru cari Tuhan. Dan dikatakan juga, kita sering dengar ya dalam firman Tuhan, satu orang bertobat, seisi surga bersukacita. Saya dengar satu istilah, ada seseorang yang ngomong gini, satu orang bertobat, atau kalau kamu bertobat, kamu itu menjadi manusia yang berharga. Pernah dengar gak? Dan menurut saya betul loh. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk pertobatan orang-orang berdosa. Satu orang bertobat, seisi surga bersukacita. Dan kalau saya bertobat, saya berdosa, kemudian saya bertobat, dikatakan oleh ibu itu bahwa kamu itu menjadi orang yang berharga. Kalau orang berdosa itu orang yang gak ada harganya. Berdosa, masuk dalam dosa. Tapi begitu saya melakukan pertobatan, saya sadar dan saya mau mengubah hidup saya menjadi manusia yang baru, saya menjadi manusia yang berharga. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita hargai orang-orang yang bertobat. Bukan malah ditunjuk-tunjuk. Kamu sih salah, kamu sih berdosa, kamu sih bikin rusak rumah tangga, kamu sih bukan. Kalau ada orang bertobat, kita jangan salahin dia, tapi kita angkat dia sebagai orang yang berharga. Contoh soal kejujuran, contoh lah ya, contoh soal kejujuran. Sering kan orang bilang, nggak usah jujur-jujur, asal nggak ketahuan. Ada orang istilah ngomong kayak gitu. Nah, kalau kita nggak jujur, maka sebetulnya setan sudah ikut campur di dalam hal tersebut. Ingat ya, jangan sepelekan urusan jujur tidak jujur. Gak apa-apalah bohong sedikit, gak apa-apalah. Contoh lah ya, di kantor. Ada orang datang tanya, kamu datang jam berapa tadi? Masuk kantor jam 9. Dia bilang, tadi ke kantor nggak lihat jam sih, tapi kayaknya belum bunyi jam 9. Seolah-olah dia nggak telat. Padahal dia datang sudah jam 9 lebih. Bunyi lonceng jam 9 juga udah nggak ada. Oke. Kemudian kartu absen dilihat. Loh, kamu bilang masuk sebelum jam 9, kok absensinya lebih dari jam 9? Oh, tadi saya lupa ceklok. Jadi saya cekloknya setelah jam 9. Mulai ya, ada 2 bohong. Setelah itu, atasannya tanya, kalau kamu tadi jam 9 udah datang, waktu saya panggil iPhone, kok kamu nggak jawab? Dia bilang, oh tadi saya sedang ke belakang, jadi saya nggak dengar iPhone. Udah 3 bohongnya. Setiap mulai kebohongan akan ada kebohongan lain. Dan di sini dikatakan, kalau kamu nggak jujur, sebetulnya kamu sudah ngajak setan untuk bekerja sama. Untuk nggak ketahuan kan?
kebohongan kita. Orang yang berbohong adalah orang yang mengundang setan. Jadi ini pilihan ya, pilihan Bapak Ibu mau jujur atau mau tidak jujur. Karena kebohongan akan lebih banyak mengundang kepalsuan dalam rupa penyamaran. Kalau tidak jujur, maka mereka akan dengan sendirinya terperangkap dalam setan. Ya, kita evaluasi sendiri ya tentang kejujuran. Oleh sebab itu, saya mau ajak Bapak Ibu semua, ya daripada kita melakukan hal-hal yang gak berkenan pada Tuhan, walaupun cuma salah sedikit, lebih baik kita, ayo banyak berdoa. Dengan banyak berdoa, banyak berdialog sama Tuhan, maka relasi kita sama Tuhan dari tadinya gak kenal jadi kenal. Dari tadinya kenal jadi teman. Dari tadinya teman karena sering terus berkomunikasi menjadi sahabat. Kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Untuk jadi sahabatnya, maka yang harus kita lakukan adalah sediakan waktu untuk Yesus sahabat kita ngobrol sama kita. Kedua, kita perlu ada juga proses mendengarkan. Kalau dialog kan ada yang ngomong, ada yang dengerin, ada yang dengerin, ada yang ngomong. Tapi ternyata relasi sama Tuhan jauh lebih bagus, lebih banyak mendengarkan daripada kita berbicara. Dan karena Tuhan Yesus itu adalah sahabat sejati, maka apapun permasalahan kita, dia pasti mau dengerin. Dia pasti mau dukung kita. Dia pasti mau temani kita. Karena doa itu berarti kita itu berada bersama Tuhan. Di dalam doa ada keheningan. Ada saat kita mendengarkan Tuhan, dan ada saat kita menyerap Tuhan. Kita mengkristal firman Tuhan, renungkan, resapi, kita menyerap firman Tuhan. Dan menurut Santo Agustinus, doa adalah keuntungan manusia dan anugerah Allah yang terbesar bagi umat manusia. Doa adalah keuntungan manusia dan anugerah Allah yang terbesar bagi kita. Doa itu nggak bayar. Doa itu bisa kita lakukan di mana aja. Ya, doa adalah keuntungan manusia. Perbanyak waktu bersama Tuhan. Dengan kita punya waktu banyak dengan Tuhan, kita bisa memuji Dia. Kita bisa berterima kasih. Bukan kita bilang, oh sudah seharusnya. Enggak. Mari kita semakin rajin memuji Tuhan. Mari kita semakin juga sering berterima kasih pada Tuhan. Karena, ini perbandingannya ya. Setan itu menjanjikan kekuasaan. Seperti Yesus ya, dibawa ke atas hubungan tinggi, dia bilang itu semua saya kasih ke kamu. Kalau kamu berani terjun. Kalau kamu terjun, pasti ada malaikat yang tolongin kamu. Setan juga menjanjikan pengaruh. Kamu bisa punya pengaruh besar. Setan juga menjanjikan keberhasilan. Kamu berhasil jadi orang sukses, jadi orang berkuasa, jadi orang terkenal. Sedangkan Allah, yang dijanjikan oleh Allah adalah damai, sejahtera, kepenuhan. Nah, kita tinggal pilih mau kejar janjinya siapa. Janjinya kalau kita ngejarnya kekuasaan, kita sudah masuk ke dalam jeratnya si setan. Karena kalau kita larinya ke arah sana, pasti kita akan mulai senggol kiri kanan. Kita akan coba jatuhkan orang lain supaya saya yang paling berkuasa. Padahal kalau ajaran Tuhan adalah Dia memberikan damai. Kita sesama berdamai, sejahtera. Ya. Mari kita evaluasi hidup doa kita. Karena 1573 itu berkaitan dengan doanya Suster Faustina. Fokusnya, titiknya dengan kematian, di mana kita semua juga suatu hari akan sampai ke titik itu. Maka sebelum sampai ke titik itu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk mengevaluasi kehidupan doa kita masing-masing.
Baik, kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pencerahan pada hari ini, di mana kembali Engkau ingatkan kami bahwa suatu hari nanti kami juga akan kembali ke rumah-Mu. Persenjatai kami Tuhan, mampukan kami untuk memakai hari lepas hari yang Engkau berikan kepada kami untuk sesuatu yang berkenan kepadamu. Terutama tingkatkanlah rasa rindu kami, keinginan kami untuk terus berdialog denganmu, berdoa, mendengarkan firman-Mu, memperoleh kekuatan daripadamu, dan menjalin relasi denganmu Tuhan, yang semakin hari semakin dekat, semakin terbuka, semakin intim, semakin personal. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menumbuhkan mengevaluasi taraf doa kami masing-masing, nilai doa kami masing-masing, bukan hanya fokus untuk kepentingan sendiri, tapi mampukan kami juga bisa berdoa untuk kepentingan orang lain. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, berdoa untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Sehingga suatu hari nanti kalau kami pulang, kami boleh pulang ke rumah-Mu dan boleh menikmati hidup bersama-Mu selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Touch